Pernah nggak sih kamu ngerasa buntu banget pas ngadepin masalah? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu pola pikir yang bisa ngubah total cara kamu ngelihat setiap tantangan. Oke, mari kita mulai dari satu perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Rasa kewalahan. Momen dimana masalah kelihatan gede banget dan kita bingung harus mulai dari mana. Entah itu gara-gara tugas sekolah yang numpuk, drama sama temen, atau sekedar mikirin masa depan, rasa panik itu, perasaan, aduh gimana nih, itu wajar banget. Kamu nggak sendirian kok. Coba deh, lihat daftar ini. Mungkin ada beberapa yang kena banget ya. Proyek kelompok yang kacau, tugas yang deket deadline. Ini semua pemicu stres yang nyata. Dan intinya adalah, semua orang juga ngalamin hal yang sama. Nah, disinilah kuncinya. Masalah itu ibarat kita ada di ruangan gelap. Kita bisa aja fokus sama gelapnya, terus nyari-nyari siapa sih yang matiin lampu. Atau kita bisa mulai gerak ngeraba-raba tembok buat nyari saklarnya. Jadi, bukan masalahnya yang nentuin, tapi cara kita ngelihat masalah itulah yang bikin semua perbedaan. Nah, setelah kita sadar kalau cara pandang itu penting banget, sekarang yuk kita bangun kekuatan super utamanya, pola pikir seorang pemecah masalah. Ini tuh bukan soal jadi jenius yang selalu punya jawaban. Bukan. Ini lebih ke soal punya sikap kayak seorang penjelajah. Selalu penasaran, mau menganalisis, dan yang paling penting, nggak gampang nyerah pas lagi tersesat. Ini soal sikap, bukan bakat bawaan. Terus, kenapa nih penting banget sekarang? Karena kita hidup di dunia yang sering disebut VUCA. Gampangnya, dunia kita ini perubahannya cepet banget, nggak pasti, rumit, dan serba abu-abu. Jadi kemampuan buat mecahin masalah itu bukan lagi cuma nilai plus, tapi udah jadi skill wajib buat bertahan dan sukses. Dan kerennya, manfaatnya tuh kerasa di semua aspek hidup. Di sekolah, kamu jadi lebih gampang ngerjain soal-soal sulit atau HOTS. Di pergaulan, kamu jadi lebih bijak ngadepin konflik. Buat diri sendiri, kamu jadi lebih tahan banting. Dan tentu aja, buat karir nanti, kamu bakal jadi orang yang paling dicari. Adaptif, kreatif, dan solutif. Oke, pertanyaannya sekarang. Gimana cara kita ngelatih otot pemecahan masalah ini? Apa ini kayak sihir? Tenang, sama sekali bukan. Ada 6 langkah praktis semacam toolkit mental yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Nah, ini dia petanya. Ada 6 langkah. Mulai dari cari tahu akar masalahnya, mikir kritis, keluarin semua ide, belajar dari salah, pakai cara yang sistematis, dan terakhir, nguatin mental kita. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, dan ini sering banget kelewat, adalah kenali masalah yang sebenarnya. Kita sering fokus di gejalanya aja. Misalnya ngeluh, nilai gue jelek. Itu kan gejala. Akar masalahnya apa? Mungkin karena manajemen waktu yang berantakan atau cara belajarnya salah. Kalau diagnosisnya salah, obatnya juga pasti salah kan? Langkah kedua, kita jadi detektif. Detektif pikiran. Jangan telan mentah-mentah semua asumsi atau gosip. Coba pisahin mana yang fakta, mana yang cuma opini. Tanya ke diri sendiri, buktinya apa? Atau ada nggak ya cara pandang lain? Intinya kumpulin bukti dulu sebelum narik kesimpulan. Sekarang bagian yang paling seru, brainstorming. Tujuannya adalah keluarin semua ide gila yang ada di kepala. Nggak peduli seaneh apapun. Kenapa? Karena sering banget ide-ide nggak masuk akal itu justru yang ngebuka jalan ke solusi paling kreatif. Pokoknya jangan mikirin bagus atau jeleknya dulu. Yang penting keluarin aja semuanya. Langkah keempat ini, wah ini bener-bener bisa ngubah hidup. Kita harus berteman sama yang namanya kegagalan. Tiap kali ada rencana yang gagal, jangan langsung anggap itu akhir dunia. Anggap aja itu data baru. Kamu baru aja nemuin satu cara yang nggak berhasil. Yang artinya, kamu selangkah lebih dekat ke cara yang berhasil. Selanjutnya, kita harus pakai sistem. Gini deh, bayangin kamu lagi ngerakit lemari. Nggak bisa kan asal pasang baut aja? Pasti harus ngikutin buku panduan, langkah demi langkah. Nah, kerangka kerja kayak ideal ini adalah buku panduan kamu buat mecahin masalah, biar nggak ada langkah penting yang kelewat. Dan yang terakhir, latih ketangguhan mentalmu. Resiliensi. Ini soal kemampuan buat jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ini soal optimisme yang bandel, keyakinan kalaupun cara pertama gagal, pasti ada cara lain. Ini yang ngebedain orang sukses sama orang yang gampang nyerah. Oke, peralatannya udah lengkap nih. Tapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Menjadi seorang pemecah masalah itu bukan kayak garis finish yang bisa kita capai terus selesai. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah kebiasaan yang harus dilatih terus setiap hari. Penting juga buat kita sadar apa aja sih yang bisa ngebantu atau ngehambat perjalanan kita.
Ada faktor dari dalam diri, kayak motivasi dan rasa percaya diri. Ada juga faktor dari luar, kayak dukungan teman atau lingkungan sekolah. Kalau kita paham ini, kita bisa lebih gampang nguatin yang positif dan ngakalin yang negatif. Jadi, apa langkah pertamamu? Gini deh, jangan coba lakuin keenamnya sekaligus. Nanti malah pusing. Coba pilih satu kebiasaan kecil aja. Mungkin minggu ini kamu mau fokus buat selalu nanya kenapa setiap kali ada masalah. Atau mungkin mau coba brainstorming 10 menit tanpa ngejudge ide sendiri. Pilih satu dan mulai dari situ. Kata-kata dari Einstein ini ngingetin kita satu hal yang penting banget. Buat bisa ngatasin tantangan-tantangan di depan kita harus terus-menerus naikin level cara kita berpikir. Dengan ngubah pola pikir, kamu bukan cuma lagi nyelesain masalah, kamu lagi ngebuka potensi tanpa batas yang ada di dalam dirimu. Terima kasih sudah menyimak.